Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir tahun 1944, Jepang berdasar oleh karena merasa kemerdekaan terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari sini, maka dibentuklah PDIPKI Komunisme Judi Tersekai. Pada tanggal 1 Maret 1945, oleh Letnan Jenderal Narada yang bertujuan untuk mempelajari dan meneliti hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Yuningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ucita Nasir Sido dan sebagai konsul Indonesia. DPI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertentang di gedung Toys Amin atau gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ucita Nasir, Konsul beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia dan dibimbing selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Ada rumusan dasar negara yang saya usulkan, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu karena fondasi dari negara adalah bangsa, di mana bangsa kita peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Hal ini merupakan pencerminan dari dalam peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya adalah 1. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Demokrasi atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tepat di sini, karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya dharma, Panca artinya 5, dan Sila artinya atas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja yang disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah
Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Treksila bisa diterima? Perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Wakil dari Usaha. Silakan dari Usaha. Mas, selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Menteri Informasi yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai konvensi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda rumusan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh panitia 9. Sebagai ketua dipilih oleh Dr. Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad, Mr. Naranis, Abdul Rahman Zakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Ali Salim, dan Muhammad Hashim, dan Haji Kosmo, Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan piagam jabatan atau deklarasi. Hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaliknya dan tidak seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai kemukakan sehingga tidak ada saling berbeda.